semuanya, welcome to Girls Talk Area, channel yang membahas seputar beauty, women's health, and relationship. Kali ini bersama dengan aku Tiara dan kita akan membahas tentang relationship, yakni seputar gimana sih cara kita menjaga hubungan dengan pasangan supaya hubungan kita itu tetap sehat. So ya, buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk kita next ke videonya. Dalam hubungan dengan pasangan itu sering banget gak sih kadang tuh kita ada masalah, ada cekcok, bahkan tuh dari hal-hal yang kecil bisa merambah ke sesuatu yang gede gitu, bener gak sih? Dan sepertinya cekcok atau permasalahan itu gak harus muncul ketika kita sedang bersama dengan pasangan ya. Bahkan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara pun tuh kadang ada aja gitu perbedaan pendapat yang pada akhirnya membuat kita ada sedikit-sedikit percikan masalah gitu ya. Tapi gimana pun masalah itu akan terjadi, yang ada itu memang kita ya adalah individu yang berbeda guys. Jadi kita masing-masing punya persepsi masing-masing dan yang pada akhirnya membuat permasalahan itu muncul. Nah, masalah itu memang cukup sulit ya untuk dihindari. Jadi gak mungkin dalam hidup itu kita gak akan menemui masalah, termasuk dalam relationship. Tapi kita tetap bisa kok sebenarnya menjaga hubungan kita tetap sehat, menjaga keharmonisan walaupun sebenarnya ada aja masalah yang datang dalam hubungan. Gimana sih tips-tipsnya? Ini dia. Girls, yang pertama itu kita harus terbuka dan saling komunikasi. Sepertinya ini tuh adalah tips yang klasik yang udah sering banget kita dengar di mana-mana kalau kita tuh harus menjaga komunikasi, harus saling terbuka seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya ini tuh termasuk kunci loh girls dalam menjaga kesehatan hubungan kita. Karena dengan kita saling terbuka, dengan adanya komunikasi yang baik, kita tuh bisa mengerti satu sama lain gitu dan akan meminimalisir masalah-masalah yang muncul. Karena kadang tuh masalah muncul karena hal sepele gitu, karena adanya kesalahpahaman, adanya miskomunikasi gitu kan. Nah, dengan kita memaksimalkan komunikasi dan juga saling terbuka, kita tuh bisa meminimalisir masalah-masalah yang nantinya akan muncul. Kayak misalnya nih, dalam hubungan itu kita dan pasangan salah satu ada yang bosan gitu kan. Terus kalau bosan harus gimana? Diem aja gitu? Enggak kan, kalau kita bosan ya kita harus bilang gitu, ada keterbukaan satu sama lain hingga akhirnya kita introspeksi satu sama lain dan nantinya akan muncul solusi. Kayak misalnya, oh biar gak bosan kayaknya kita harus nih sering-sering adain aktivitas bareng, workout bareng, olahraga bareng, jogging bareng atau apapun itu. Jadi ada semacam solusi gitu ya untuk mengatasi masalah yang muncul dalam hubungan kita. Gitu girls, good luck ya. Oke girls, yang kedua kita perlu menentukan goals atau tujuan bersama yang ingin dicapai. Nah, ini tuh merupakan salah satu tips ya yang bisa kita lakukan supaya ketika ada masalah dan mungkin ada semacam aroma-aroma akan putus gitu, kita tetap punya semacam pegangan gitu loh. Kayak kita akan berpikir kembali, kita akan mundur ke belakang dan mengingat lagi, oh iya ya kita berdua punya goals yang ingin dicapai. Dan pada akhirnya itu tuh bisa menguatkan kita gitu ketika ada masalah, gak cepet ambruk, gak cepet pengen udahan kayak gitu. Contohnya, kamu sama pasangan pengen mendirikan sebuah bisnis kuliner yang mana kalian tuh pengen banget punya banyak cabang dan usaha itu tuh pengen kalian kembangkan bahkan sampai ke anak cucu gitu, bisa menghidupi kalian gitu. Nah, ketika kalian ada masalah, bahkan mungkin masalah kecil ya yang bikin kalian tuh pengen putus, kalian tuh bisa keinget gitu loh sama goals yang udah kalian bikin itu. Kayak, oh iya ya bener juga kan, kita punya cita-cita pengen bikin ini, pengen bikin itu, yang pada akhirnya bisa mengurungkan niat kalian gitu untuk menyudahi hubungan ketika memang hubungan kalian ini memang layak untuk diperjuangkan gitu, masih layak untuk kalian jalani kayak gitu guys. Dan sebenarnya goals ini tuh nggak melulu tentang materi ya, apapun itu asal tujuan yang akan kalian capai itu adalah sesuatu yang positif, why not? Oke girls, dan berikutnya yang ketiga adalah belajar untuk mengalah dan saling memaafkan. Ini tuh adalah hal yang mudah untuk diucapkan sebenarnya, tapi nggak gampang untuk dilakukan.
itu realistis banget sih kadang ketika kita ada masalah, terus satu sama lain tuh diem-dieman, gak ada yang mau minta maaf duluan dan ngerasa kalau misalnya dirinya itu bener, itu tuh sangat apa ya, hal yang biasa banget gitu dalam hubungan karena ya manusiawi ketika kita ada masalah dan udah pasti kita tuh nggak mau kalau kita disalahin gitu kan ya. Tapi girls, kita perlu belajar bahwa sebenarnya dengan meminta maaf terlebih dahulu itu justru bisa membuat hati kita tuh lebih plong. Walaupun itu nggak mudah dan kalau misalnya dilihat itu mungkin kita nggak salah. Oke, fine, kita nggak salah. Tapi dengan kita meminta maaf terlebih dahulu itu justru membuat situasi yang tadinya mungkin sangat amat dingin bisa perlahan-lahan menjadi hangat, bisa menjadi lebih harmonis gitu. Dan mungkin ketika pasangan kita itu sedang keras hatinya atau perasaannya, mungkin akan lebih luluh dengan adanya permintaan maaf dari kita, dengan adanya usaha kita untuk membuat hubungan itu menjadi lebih hangat seperti itu. Karena kalau di analogiin ya sama batuan karang nih di ombak, yang mungkin dia tuh bisa pecah gitu, bisa hancur hanya dengan ombak. Terus kita mikir kan kayak ombak tuh bukan sesuatu yang keras, dia bukan sesuatu yang terbuat dari besi, baja dan semacamnya kan. Dia tuh justru terbuat dari air dan dia memang air ya, basicnya dia memang air yang kemudian dengan kelembutannya itu dia bisa menghancurkan batu yang keras loh. Dan dia kan bukan menghancurkan batu itu dengan sekali gitu ya, tapi dia mengulangnya dengan perlahan, dengan ketekunannya dia, dengan kesabarannya dia, hingga pada akhirnya si batu yang keras pun tuh bisa luluh gitu, bisa hancur lah, bisa nggak sekeras sebelumnya gitu. Nah itulah girls, jadi kita bisa belajar juga tuh dari ombak. Jadi belajarlah untuk menjadi lembut, tapi dibalik kelembutannya itu dia tetap mempunyai kekuatan gitu. Nah dalam hubungan ini kalau kita berusaha untuk saling memaafkan, saling mengalah, itu masalah-masalah yang akan muncul tuh akan bisa kita selesaikan dengan lebih adem, lebih harmonis seperti itu girls. Nah girls, itu tadi sharing dari Girls Talk Area tentang cara menjaga hubungan agar tetap sehat. Dan kalau misalnya kita ambil kesimpulannya ya, kuncinya itu ada pada komunikasi yang baik, kemudian ada juga pada penetapan tujuan bersama dalam hubungan, dan yang terakhir adalah saling mengalah atau memulai untuk meminta maaf. Nah semoga ini bisa kita terapkan bersama dan semoga kalian yang sedang menjalani hubungan bisa langgeng terus ya, amin. Oke girls, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami ya. Thanks for watching and have a nice day.